Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kabar kalian baik selalu. Oh ya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang morfologi bunga. Nah, adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama, ada Vira Yuniar, ada saya sendiri, Ilmi Alkumaro, ada Isma Dewi Yani, Marsha Amelia Putri, dan yang terakhir ada Muhammad Erlangga Nursyam. Baik, mari kita masuk ke pembahasannya. Oh ya teman-teman, sebelum masuk ke inti pembahasannya, perlu kita ketahui apa sih bunga itu? Bunga merupakan bagian dari tumbuhan berbunga yang berfungsi sebagai alat reproduksi. Bunga juga dikenal sebagai organ generatif karena berperan dalam pembentukan biji. Bunga juga merupakan modifikasi dari tunas, batang, dan daun. Bunga memiliki berbagai bentuk, ukuran, warna, dan aroma. Adapun pembagian tumbuhan berdasarkan jumlah bunga yang dihasilkan. Pertama, tumbuhan berbunga tunggal atau monokrapik. Tumbuhan monokrapik adalah tumbuhan yang hanya berbunga sekali selama hidupnya kemudian mati setelah berbunga atau menghasilkan biji. Adapun contohnya yaitu bambu, agave, dan palm tolipat. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan berbunga berkala atau polikarpik. Tumbuhan polikarpik adalah tumbuhan yang berbunga dan berbuah lebih dari sekali selama hidupnya. Adapun contohnya yaitu mangga, anggrek, dan apel. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhan berbunga kontinu atau non-musiman. Tumbuhan berbunga kontinu adalah tumbuhan yang tidak terpengaruh oleh musim dan dapat berbunga sepanjang tahun. Adapun contohnya yaitu Kamboja, Bougainvillea, dan mawar. Pembagian bunga berdasarkan letaknya pada tumbuhan. Yang pertama, bunga pada ujung batang atau flos terminalis. Jika suatu tumbuhan hanya mempunyai satu bunga saja, biasanya bunga itu terdapat pada ujung batang, misalnya kembang merak atau Caesalpinia pluserrima, dan bunga mawar atau rosa. Kedua, bunga pada ketiak daun atau flos lateralis, flos axillaris. Jika suatu tumbuhan mempunyai bunga yang banyak, dapat sebagian bunga-bunga tersebut terdapat dalam ketiak-ketiak daun, dan sebagian pada ujung batang atau cabang-cabang. Misalnya kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis dan kembang telang Clitoria ternatea. Selanjutnya, pembagian bunga majemuk beserta contohnya. Bunga majemuk adalah jenis bunga yang terdiri dari banyak bunga kecil yang tersusun dalam satu tangkai utama. Pertama, bunga majemuk tak terbatas atau resmos. Bunga majemuk tak terbatas adalah bunga di mana setiap tangkai hanya memiliki satu tunas atau kelompok kecil tunas, tanpa adanya percabangan tambahan, contohnya seperti bunga tongkol, bunga cawan, dan bunga lembing. Kedua, bunga majemuk terbatas. Bunga majemuk terbatas adalah bunga yang dapat mengalami permadatan sehingga menyerupai bunga payung atau tandan, contohnya seperti bunga tasbih, bunga kertas, dan bunga terompet. Adapun bagian-bagian bunga majemuk. Bunga majemuk memiliki bagian-bagian yang bersifat seperti batang, seperti daun, serta bagian-bagian yang khas bunga, seperti mahkota bunga, putik, dan benang sari. Poin pertama, bagian-bagian yang bersifat seperti batang. Yang pertama, ibu tangkai bunga, yakni tangkai utama yang mendukung keseluruhan bunga majemuk. Yang kedua, tangkai bunga, yakni tangkai masing-masing kuntum bunga individual. Yang ketiga, dasar bunga, yakni ujung tangkai bunga yang mendukung bagian lain dari bunga. Poin kedua, yaitu bagian-bagian yang bersifat seperti daun. Yang pertama, daun pelindung, brak atau braktea. Yang kedua, daun tangkai, braktole atau brakteola. Yang ketiga, kelopak bunga, calyx. Yang keempat, seludang bunga, spata. Yang kelima, daun pembalut, involucre, involucrum. Yang keenam, daun kelopak tambahan, epicalyx. Uraian kelamin bunga.
Kelamin bunga mengacu pada keberadaan organ reproduksi jantan dan betina dalam suatu bunga yang menentukan cara tanaman berkembang biak. Berdasarkan kelengkapan organ reproduksi, bunga dibagi menjadi dua jenis, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari sebagai organ jantan dan putik sebagai organ betina dalam satu bunga. Contohnya seperti rosella, adas, dan temulawak. Bunga tidak sempurna adalah di mana hanya memiliki salah satu organ reproduksi sehingga terbagi menjadi bunga jantan atau hanya memiliki benang sari dan bunga betina atau hanya memiliki putik. Contohnya seperti pepaya dan salak. Adapun struktur bunga, yang pertama adalah kepala putik atau stigma, yang kedua adalah tangkai putik atau stilus, yang ketiga adalah kepala sari ataupun antera, yang keempat adalah benang sari atau filamen, yang kelima adalah bakal buah atau ovarium, kemudian yang keenam adalah bakal biji atau ovul, ketujuh adalah mahkota atau petal, 8 dasar bunga atau reseptakel, 9 daun pelindung atau sepal, kemudian yang ke-10 adalah tangkai bunga ataupun pedikel. Nah, selanjutnya yaitu fungsi bunga. Yang pertama sebagai alat reproduksi tumbuhan, dikarenakan memungkinkan terjadinya penyerbukan dan pembuahan yang menghasilkan biji. Yang kedua, dapat menghasilkan nektar dan aroma khas untuk menarik serangga sehingga dapat membantu dalam proses penyerbukan silang. Dan yang terakhir ada penghasil senyawa bioaktif seperti minyak atsiri, flavonoid, alkaloid, dan senyawa fenolik yang memiliki berbagai manfaat seperti antibakteri, antiinflamasi, antioksidan, dan penenang. Jadi tak heran lagi kalau beberapa bunga dapat dijadikan sebagai sumber herbal. Nah, sebagai kesimpulan, bunga adalah struktur reproduksi dari tumbuhan yang menghasilkan biji. Melalui biji-biji inilah tumbuhan dapat berkembang biak. Bunga terdiri dari berbagai bagian, seperti kelopak, sepals, mahkota, petals, benang sari filamen, dan putik pistil. Setiap bagian ini memiliki peran dan fungsi yang khas dalam proses reproduksi tumbuhan berbunga, di mana bunga berfungsi sebagai alat reproduksi pada tumbuhan, dapat menghasilkan nektar dan aroma khas sehingga dapat menarik serangga, sebagai penghasil senyawa bioaktif sehingga dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Nah, itu saja presentasi materi dari kami. Ada pertanyaan? Nah, jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komen. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa di video atau pertemuan selanjutnya.